Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo man, kabar PKP lah ya. Perkenalkan kami dari kelompok pembudidaya ikan Minaloh, tepatnya di Desa Merden, Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini kami akan membuat konten sinau bareng bagaimana cara untuk berwirausaha, tepatnya budidaya ikan lele jumbo seperti itu. Jadi intinya di sini kita sinau bareng lah ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau berwirausaha tapi masih bingung mau pilih wirausaha apa, bisa ini untuk wirausaha ternak ikan lele jumbo, atau mungkin teman-teman yang sudah lagi menjalankan tapi kita ya sharing lah, sinau bareng. Jadi nanti mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa diambil, syukur. Kalau misalnya teman-teman mau kasih saran ya silahkan saran di komentar. Oke, untuk yang sekarang ini saya mau dari awal ya, dari bagaimana proses budidaya ikan itu, apa saja yang perlu kita siapkan. Mungkin langsung saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kolam untuk ternak budidaya ikan saya. Jadi lihat sini, saya menggunakan terpal dan bambu. Bisa juga ada yang versinya digali menggunakan plastik dan sebagainya. Oke lah, itu sih untuk teknisnya, untuk kira-kira bagaimana si pelaku lebih pasnya seperti itu. Untuk hari ini saya akan menjelaskan yang ini karena memang saya pakainya ini. Untuk kisaran harga mungkin teman-teman ingin gambaran, ini untuk ukuran 2 kali 4 meter ya. Untuk terpalnya merek Naga Dunia, kalau di sini yang bagus itu harganya 130.000. Jadi 2 kolam 260.000. Kemudian untuk ini gelataknya, di sini bahasanya gelatak, ini dari bambu. Kalau beli itu sekitar 120.000. Jadi 2 kolam 240.000. Jadi untuk biaya pembuatan kolam untuk 2 kolam ini sekitar 500.000 lah. Untuk misalnya pipa-pipa dan sebagainya ya bisa dirinci sendiri, soalnya habisnya nggak banyak seperti itu. Ya itu tadi untuk biaya yang dikeluarkan untuk awal ya. Mungkin kalau memang dari nol memang agak besar karena mungkin ada saluran air, kemudian pompa air dan sebagainya. Cuman kali ini ya sebagai gambaran aja, mungkin nanti di konten selanjutnya saya akan bahas lebih rinci, karena sekarang saya akan fokus di bagaimana cara pemijahannya. Mungkin teman-teman ingin tahu nanti untuk proses pemilihan induk, kemudian induk betina jantan bedanya gimana, kemudian telur yang matang gimana, jantan yang baik gimana, dan sebagainya. Nanti pokoknya lah ikuti terus proses awal pemilihan sampai nanti berhasil memijahkan berupa nanti ada telur ikan seperti itu. Oke man, kita lanjut. Oke man, kali ini langsung aja ya untuk persiapan pemijahan. Pertama tadi seperti saya sebutkan, siapkan kolam dalam kondisi bersih. Ini dia kolamnya, sudah dalam kondisi bersih, kemudian sudah diisi air. Untuk ketinggian air sekitar 15 cm lah, jadi jangan terlalu tinggi karena nanti induknya itu kalau terlalu tinggi gampang keluar dari kolam. Kemudian nanti pas proses kita pengambilan juga kalau airnya tidak terlalu itu lebih mudah seperti itu. Kemudian alat selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah media untuk telurnya ya. Di sini saya pakai waring seperti ini. Sebenarnya media itu banyak ya. Biasanya kalau zaman dulu itu biasanya pakai icuk. Kemudian karena icuk, mungkin kalau menurut saya icuk itu kotor, jadi selain nanti kotor juga sekarang untuk mencari icuk agak susah ya. Kalau pakai waring seperti ini jadi kolam bertahan bersih, jadi icuk nggak seperti icuk kan nanti banyak yang ketinggalan gitu, seperti itu. Kalau pakai waring ini gampang, nanti kalau misalnya udah menetas tinggal ambil. Kemudian yang kedua ini batu bata, sebenarnya untuk pemberat aja, nanti ini ditaruh kolam kemudian kita kasih pemberat biar nggak kemana-mana seperti itu. Mungkin hanya ini ya yang perlu kita siapkan untuk
memijahkan ikan lele. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke pemilihan induknya. Kita langsung ke kolam induk. Ini dia man, kolam induk saya. Nggak terlalu besar soalnya ikannya juga nggak banyak. Sebenarnya ada 3, itu 1 yang sebelah sana itu juga kolam induk, kemudian di bawah ini juga kolam induk, terus ini juga induk. Hari ini saya mau buka yang ini dulu, bisa dilihat ini indukan yang akan memecahkan. Nanti kita pilih, kita ambil semuanya aja dulu, nanti kita pilih jantan dan betinanya yang paling siap. Nah, ini ciri-ciri yang ada telurnya itu perutnya agak besar. Ya oke man, ini udah kita ambil semua induknya. Tinggal kita pilih dulu yang betina yang ada telurnya seperti itu. Ciri-cirinya ya bisa dilihat langsung dari atas. Ini perutnya agak membesar seperti ini. Kemudian kalau yang jantan lah memang harus kita balik seperti ini, mau lihat yang betina atau yang jantan. Harus hati-hati ya. Ya, kalau ini untuk kelamin seperti ini nih, ini betina ya, seperti udel ini. Jadi nggak memanjang, kalau jantan itu memanjang. Ini betina tapi nggak isi, nih perutnya rata. Kita kembalikan lagi. Nah, ini yang betina yang isi nih seperti ini betina, kelaminnya seperti ini. Nah, ciri-ciri betina yang isi telur kan bisa dilihat dari atas. Ini ada perutnya agak membesar, kayak orang hamil lah istilahnya. Tapi kan kita nggak tahu ini telurnya itu udah tua apa belum, kalau istilahnya itu matang gonat atau apa itulah. Nah, cara kita memperkirakan bagaimana telur itu sudah tua itu dari warna kelaminnya. Jadi warna kelaminnya itu agak ke biru atau ungu itulah, merah ke unguan seperti itulah. Jadi kalau masih ini udah lumayan, ini bisa dipakai. Jadi kalau yang belum siap itu biasanya masih putih seperti itu. Nah, kali ini kan masih agak putih, belum ungu sekali gitu. Nah, kalau ini udah merahnya udah hampir ke unguan, jadi tandanya telur sudah tua, udah siap dipecahkan. Jadi kalau misalnya telur belum tua, belum matang gonat, biasanya itu banyak yang jomblo seperti itu kasusnya. Jadi banyak yang memecahkan tapi kemudian jomblo, itu karena salah satu faktornya adalah telur yang belum tua. Kemudian bisa juga faktor dari jantannya. Kita pilih betinanya dulu. Ya, tadi ini 1, yang ini udah tua, kemudian yang ini juga. Oh, ini belum. Nah, ini sudah tahu lah ya. Jadi kelaminnya itu merah sampai ke unguan seperti itu. Kalau bisa, kalau ada yang ungu, yang benar-benar ungu itu benar-benar udah tua. Nah, untuk indukan itu dari mijah, nanti isi telurnya lagi itu kalau misalnya kita mijah sekarang itu untuk isinya lagi sekitar 3 bulanan, itu baru nanti isi lagi, bisa dipijahkan lagi.
ini sudah 2 ya. Ini kali ini saya mau memijahkan 1 jantan 2 betina. Sebenarnya bisa yang paling bagus itu memang 1 jantan 1 betina, cuman karena mungkin nanti takutnya ada yang jomblo atau seperti tidak bertelur malah seperti itu, jadi saya cari aman 1 jantan 2 betina. Ini sudah pilih 2 jantannya, 2 betinanya. Kita tinggal cari yang jantannya. Ciri-ciri ikan lele jantan biasanya dia panjang ya ikannya. Kalau betinnya itu agak pendek, agak bentak. Nah ini agak panjang nih. Jadi itu yang saya ambil. Cari lagi. Kayaknya tadi cuma 1 itu ya. Nah ini benar. Nah ini untuk kelaminnya bedanya, kalau yang jantan dia memanjang. Nah seperti ini. Jadi lebih panjang daripada yang betina. Kalau betina tadi kan nggak keluar, ini keluar seperti itu. Nah ini berarti yang jantan. Kemudian untuk bagaimana cara memilih indukan jantan yang siap itu bisa kita perkirakan itu dari ujung kelaminnya. Kalau ujung kelaminnya itu sudah ada warna kemerahan, jadi ujungnya itu kayak ada bintik merah, berarti dia udah siap untuk membuahi seperti itu. Ini kita sudah dapat yang jantan 1. Karena ini cuma 1 jantannya, jadi saya nggak bisa milih-milih. Ini semoga aja besok keluar. Tapi ini jantan andalan ini ya. Ini udah biasa untuk dipijahkan, jadi insya Allah besok keluar. Oke, kita bawa ke kolam untuk kita pijahkan. Ya, sebaiknya sebelum kita masukkan ke kolam yang untuk pemijahan, kalau memang ada kolam lain yang mungkin belum dicuci atau apalah, kita taruh dulu ke kolam yang belum dicuci itu tadi. Ini ada 1 kolam yang belum saya cuci, tapi sudah saya isi air ya. Taruh sini dulu. Fungsinya untuk apa sih? Soalnya ini kan dari kolam induk itu biasanya dia di perut itu masih ada sisa-sisa makanan. Jadi kalau misalnya kita sih bisa saja kita langsung ke kolam yang akan untuk pemijahan. Cuman kalau misalnya ada kolam yang masih kosong, itu kita manfaatkan biar mereka itu mengeluarkan sisa-sisa makanannya dulu. Jadi kalau misalnya air, yang penting airnya air jernih, itu nanti mereka keluarkan sisa-sisa makanan. Jadi sekitar 30 menit lah. Sekitar 30 menit kita biarkan dulu. Setelah mereka memuntahkan sisa-sisa makanannya, baru kita pindah ke kolam untuk pemijahan. Nah, sambil menunggu ini sekitar 30 menit kita menunggu indukan yang akan kita pijah itu siap, kita persiapkan yang untuk pemijahan seperti icuk atau waring tadi kita masukkan, kemudian kita tutup soalnya takutnya nanti indukan ini lompat seperti itu. Oke man, lanjut. Oke man, sambil menunggu induk yang tadi, kita persiapkan kolam untuk pemijahannya. Jadi kita masukkan icuk atau waring ke dalam kolam, kemudian kita tutup kolam pakai gatak. Oke, kita langsung kolam ini untuk icuk. Jadi seperti ini prosesnya. Kita taruh icuk, kalau bisa jangan terlalu ke tengah ya, pinggir aja, soalnya nanti kita susah untuk mengambilnya. Kalau di pinggir kan bisa dari pinggir, soalnya kalau sudah ada telurnya kan kita tidak bisa masuk ke kolam seperti itu. Saya pakai 4 waring di sini. Kita taruh, kemudian kita tumpah dengan batu bata atau batu lah, bisa. Fungsinya hanya untuk biar waringnya tidak kemana-mana atau icuknya tidak kemana-mana. Biasanya kalau pakai icuk itu biasanya udah diklaim pakai bambu kalau pakai icuk. Karena ini saya pakai waring, jadi kita timbang dengan batu bata.
setelah selesai kemudian kita tutup biar indukan tidak lompat, soalnya biasanya kan kalau pemijahan itu kejar-kejaran jadi rawan untuk lompat. Kalau lompat berarti kan kita gagal untuk pemijahan, seperti itu. Kita tutup menggunakan, kalau saya menggunakan gelatak ya. Ya, seperti ini. Tutup hanya pinggir-pinggirnya saja. Seperti ini aja udah aman, jadi nggak perlu tutup sampai full semuanya, tidak perlu. Seperti ini berarti kolam untuk pemijahan sudah siap, tinggal lanjut masukkan induk yang tadi kita sudah siapkan. Semoga aja besok telurnya banyak. Untuk bobot induk ini sekitar 1 kilo lah, kurang lebih. Ini 1 liter seperti yang saya ceritakan tadi. Ini untuk jantannya. Nah, ini untuk ujungnya ini sudah merah seperti ini ujungnya, berarti tandanya jantannya sudah siap. Oke, kita langsung masukkan ke kolam. Seperti itu proses untuk pemijahan ikan lele. Jadi sebenarnya mudah ya, tidak perlu ribut-ribut seperti pemijahan ikan lain. Jadi paling mudah dan paling ekonomis seperti itu. Untuk pemijahan kita tunggu 1 malam ya, jadi nanti malam mereka akan memijah. Jadi besok pagi kita angkat. Jadi kalau misalnya pemijahan itu berhasil, sudah banyak telur di waring dan di terpal seperti itu. Nah, fungsinya kenapa kita pakai waring atau icuk itu selain sebagai media untuk melekatnya telur, soalnya telur itu melekat ya, jadi kayak ada lemnya, itu kraket istilahnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau pencar telur untuk kolam yang lain, kalau kita ada icuk atau kita ada waring, kita lebih mudah angkatnya seperti itu. Untuk proses pengangkatan telur dan sebagainya kita nanti bisa lihat setelah kita menunggu 1 malam besok ya. Ikuti terus teman, semoga telurnya besok banyak. Oke man, setelah kemarin kita sudah melakukan proses pembelian induk ya, kemudian kita sudah menunggu selama 12 jam 1 malam ini. Ini pagi hari sekitar jam 6 ini. Saya kostum juga udah ganti. Ini ternyata kita sukses, ini berhasil, bisa kita lihat. Mungkin kalau di kamera belum terlalu jelas, nanti kita buka aja dulu ini tutupnya, kita ambil indukannya. Oke, tutup kita buka. Jadi langsung diambil ya indukannya, kita seser, dikembalikan ke kolam induknya. Diusahakan kalau bisa jangan terlalu siang, idealnya ya sekitar jam 6 lah pokoknya. Soalnya kalau misalnya terlalu siang nanti telurnya itu rusak karena dia kan gerak-gerak terus seperti itu. Ini kita taruh untuk tutup nantinya biar tidak terlalu panas ya. Ini dia man, bisa dilihat hasilnya.
Ini yang menempel di waring ya. Terus banyak juga yang ada di terpal-terpal ini. Kemarin terpal udah kesini. Banyak banget ini. Jadi 2 betina keluar semua. Oke, kita ambil dulu indukannya. Kita ambil alatnya. Bisa dilihat yang ini jantan, yang ini betina. Kemarin yang betina kan perutnya besar, sekarang sudah kurus seperti ini karena sudah dikeluarkan sama si jantan. Oke. Ya, setelah kita ambil indukannya, ini bisa dilihat sudah tidak ada di kolam. Lumayan banyak ini telurnya, alhamdulillah. Setelah itu kita tutup ya, kita tutup. Nah, untuk tutupnya tinggal disesuaikan dengan kondisi cuaca yang sedang terjadi. Kalau misalnya lagi panas sekali ya kita berbanyak tutup. Nah, kalau sekarang ini di bulan Januari karena lagi tiap hari nggak ada panas ya, tutupnya seadanya aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Kita tutup dengan gelatak yang kemarin buat tutup. Nih, kita tutup untuk mengurangi sinar matahari langsung. Soalnya kalau masih tetesan seperti ini sensitif sekali terhadap sinar matahari ya. Oke, setelah kita tutup, sekarang saya mau bisa langsung ini proses pemindahan. Soalnya kan ini bisa kita lihat telurnya tadi banyak sekali ya. Untuk kira-kira untuk satu kolam ini bakal nggak muat seperti itu lah. Karena daripada nanti kita repot pas ikan sudah menetas ya, karena untuk memindahkan ikan yang kecil kan agak susah ya, agak harus pelan-pelan. Jadi saya mau langsung kurangi dari telurnya gitu. Seperti ini prosesnya. Kita langsung ambil aja. Nah, ini salah satu fungsi dari waring ya. Jadi kita bisa langsung memindahkan waktu dia masih telur. Ini batu batanya, kemudian ini waringnya, kita langsung ambil aja, nggak masalah. Nggak apa-apa, maksudnya nggak harus selalu kena air, nggak masalah. Jadi yang penting ya tidak lebih dari 1 menit lah. Langsung kita pindah ke kolam yang sudah kita siapkan seperti ini. Jadi nanti dia menetasnya sudah di beda kolam. Kita ambil lagi. Jadi kemarin saya meletakkan 4 waring, nanti akan saya pindah semua ke kolam yang baru untuk mengurangi populasi nanti ikannya. Seperti itu. Ini dia. Bisa dilihat lumayan banyak yang ada di waring. Kita pindah kolam. Yang penting udah kolam yang mau pindah juga kondisinya udah bersih, udah dicuci, airnya air bersih juga. Seperti ini kira-kira prosesnya. Jadi tidak terlalu neko-neko lah, seperti itu. Oke. Ini untuk yang waring ketiga.
Oke man, kira-kira seperti itulah bagaimana cara kita memijahkan ikan lele dumbo secara alami ya. Ada beberapa cara memang dalam pemijahan lele dumbo. Secara yang pertama secara alami seperti yang saya lakukan, kemudian ada juga yang ada bantuan obat ya seperti itu. Kemudian yang ketiga cara yang dikeluarkan telurnya itu, nggak tahu itu cara apa, mungkin di kesempatan lain akan kami coba buat videonya untuk menambah wawasan kita semua, intinya sinau bareng seperti itu. Untuk yang sekarang saya sudah memperlihatkan bagaimana cara pemijahan yang secara alami. Jadi alhamdulillah berhasil ya. Kita tadi sudah melihat hasilnya, telurnya lumayan banyak. Nah, tinggal menunggu bagaimana nanti telur itu apakah jomblo atau jomblo itu ya istilahnya gagal dibuahi atau nanti menetas. Biasanya sih tidak 100% menetas ya. Bisa 10% gagal dibuahi atau 20% gagal dibuahi, itu wajar lah karena kita melakukan pemijahan secara alami tanpa campur tangan obat dan sebagainya seperti itu. Untuk penetasan biasanya kita tunggu 12 jam lagi ya, artinya besok. Untuk gambaran lah ya. Jadi dari proses awal kita memilih induk sampai menetas ya 2 hari 2 malam seperti itu. Untuk nanti penetasan kemudian proses bagaimana kita kasih makan pertama apa, kemudian selanjutnya sampai jual, insya Allah kami akan membuat video-video lanjutan. Jadi tunggu aja ya man untuk video-video selanjutnya. Mungkin seperti ini gambaran untuk pemijahan ikan lele. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk teman-teman biar kita sinau bareng dan kami juga lebih banyak membuat video-video yang semoga aja bermanfaat. Oke man, terima kasih untuk kesempatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.